semua lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gua Adriano Kalbi dan di samping gua udah ada, The Rising Star. Waduh, The Rising Star. Aldi Jadong, gila. Yang sedang menjalankan turnya yang berjudul Mending Mati. Judulnya sih jelek. Makanya jadi ini. Apa tuh? Lu ketimpa hal-hal yang bikin lu ngerasa mending mati kan? Ya tadi di briefing udah gak ada. Enggak, gua gak tahu apa tapi bikin mending mati. Iya. 8 titik ya? 7 titik. 7 bang. Nanti nih kalau tayang, ini kan hari Senin tanggal berapa nih? Habis Imlek tanggal 30 Januari ya? Tayangan tanggal 30. 30 Januari. 30 Januari show yang masih bisa ditonton apa aja? Masih belum mulai soalnya. Belum mulai? Mulainya tanggal 11 Februari. 11 Februari. Jadi Jogja, habis itu Malang, Jogja, Malang, Purwokerto, Bandung, Kediri, Surabaya, final Jakarta. 7. Yang belum sold out? Kediri sih. Kediri. Sisanya udah di atas 100. Oh, oke. Ya buat yang Kediri tanggal berapa? Kediri tanggal 12 Maret. Bisa dibeli di CP yang ada di poster. Oke. CP yang ada di poster. Anjing. Kita di Stand Up Indo Kediri. Ya. Kita ngobrol terakhir kapan? 2 tahun yang lalu di konten ya? 2 tahunan lebih ya? Oh, secara konten gitu? Iya, secara konten. Kalau ngobrol kan tiap hari kan? Iya, ngobrol tiap hari. Tapi kalau direkam... Di PAM 2 tahun yang lalu? Iya, sama Oza. Itu pun sama Oza. Ngomongin apa? Ngomongin... Ya udah sih. Ya udah sih. Ngomongin jaksel apa gitu ya? Iya, benar. Wakilan apa? Sekarang sih, gue kenal lu sih udah jauh banget ya. Dari pemuda yang bermodalkan kesepian. Karena isu keluarga dan segala macam, sekarang lu udah nggak jadi lelaki itu ya? Udah lepas. Udah lepas ya? Udah tidak menjual kesedihan lagi. Oke, yang pertama yang perlu gue tanya adalah kenapa judulnya Mending Mati? Tadinya gue tuh bingung nyari nama kan. Terus gue kepikiran apa ya? Cuma ada satu momen di mana gue tuh gue ngobrol sama lu waktu itu bang, ngobrol panjang bla bla di waktu di Fatmawati. Anjing gue jadi lu juga gue mending mati sih gitu. Nama yang bagus nih gitu. Jadi secara langsung kalau lo mau nyalahin gue berarti kan coba di gua. Nggak, kenapa nggak mending mati aja? Ada ajanya. Iya. Lebih aneh lagi mending mati aja. Kayak mending mati tuh 2 kata tuh bagus gitu. Oh gitu. Nggak, karena kan kalau mending mati gue langsung kayak si Aldi kenapa? Nah, tapi kalau mending mati aja itu kan orang-orang yang ngomong, gue mending mati aja. Dan nanti gue tambahin tulisan itu. Goblok. Jadi mending mati aja. Ada aja. Kita lagi ngomongin tentang judul-judul spesial ya. Yang gak usah kita omongin nanti ntar orang lain banyak marah. Gue penasaran gini Di, lu pas pertama kali stand up, lu ngeliatnya siapa? Dan apakah itu udah berubah sekarang? Jujur ya, gue waktu pertama liat stand up, gue belum kenal lu bang. Iya, ya, gak apa-apa, siapa? Gue waktu pertama kali stand up yang gue liat tuh Bang Awe. Oke. Bang Awe. Terus semakin bergeser, terus ada istilah di mana komikanya komika. Bener kan? Yeah, baru gue bergeser ke lu dan Bang Kuku. Lu Bang Kuku, abis itu kemudian si siapa namanya? Bukan Abe, Rindra gitu. Yeah. Cuma Rindra tuh, gue tuh penasaran karena dengerin podcastnya waktu itu. Tapi secara keseluruhan, lu Bang Kuku tuh emang ada garis besarnya lah. Ya Awe menurut gue ya salah satu storyteller yang bagus banget gitu. Terus kalau lu tadi nyebut Rindra tuh yang menyenangkan dulu. Memang dia buat dulu ya, maksudnya off air tuh kebrutalan mukanya Rindra, tampilannya dan apa yang diucapin tuh bertolak belakang banget dan kayak hampir kayak orang psikopat gitu, kayak nggak punya perasaan. Anjing nih orang ngomong gini nggak mikir apa gimana gitu. Nah Kuku sih gue udah lama banget ya, maksudnya Kuku tuh yang gue seneng dari dulu. Kuku tuh kayak udah tahu dirinya gimana ya, dia siapa aja gitu. Dan dia udah jadi kayak yang sekarang. Nah, gue pengen nanya adalah, lu kalau sekarang lihat komedi gitu, yang lu cari apanya Di? Lucunya bang. Lucunya. Ya maksudnya lucu yang gimana? Nah, gue tuh tadinya tuh suka bikin komedi yang mana orang udah apapun yang terjadi orang ketawa. Ya. Tapi makin kemarin gue mikir gitu, orang tuh nggak boleh ketawa doang. Oke. Maksudnya bukan gue harus ada pesannya ya. Yeah. Cuma minimal mereka ketawa karena
ada sesuatu yang mereka bawa pulang. Karena anjay, gue udah ngikutin tour 2 orang dan dua-duanya tuh stand up-nya kayak gitu. Jadi gue mikir ini tolak ukur nih, gue harus kayak gini gitu. LSSA satunya kan Coki. Oh. Gue ngeliat Coki kayak, oh ini mereka ketawa karena mereka yakin ada sesuatu yang mereka bawa pulang. Dan gue jadi mikir juga bang, gara-gara yang kita omongin kalau misalnya lu bisa dikatakan komedian berhasil saat lu selesai stand up. Terus masih berhari, berminggu-minggu kemudian orang kepikiran beat lu meskipun tidak sespesifik itu. Iya benar. Ya itu sama kayak, sebetulnya itu simpel sama kayak nonton film bagus aja. Lu berusaha kayak, oh liat nggak tadi pas dia adegan ini dia inget dialog ini gitu. Itu tanggung jawab lu sebagai entertainer. Nah, oke. Nah sekarang nih, si Aldi yang tuh tadinya anak hilang ini kan, tuh loh. Ngemis-ngemis kemana-mana dan segala macam. Aduh. Terus sekarang tiba-tiba lu kayak, kalau gua ngeliat lu ya, lu ada aura yang besar gitu. Anjay. Confidence lu lain gitu. Kayaknya lu bukan orang yang sama lagi tuh, lu sadar apa nggak sadar? Kayaknya secara nggak sadar deh. Kayaknya semakin banyak panggung gitu, gue makin confidence-nya muncul. Yeah. Tapi menurut gue, titik balik di mana gue tuh harus munculin rasa confidence yang berlebih tuh setelah gue ngebom di Holy Wings. Iya. Jadi ceritanya dulu MLE ada kerja sama Holy Wings. Aldi tuh sepanggung sama gua Aldi sama Oza kan. Iya. Gue tau tuh Oza duluan. Oza duluan. Gue di tengah. Dia di tengah. Oza aman. Gue pede karena hari pertama. Hari pertama nggak apa-apa. Iya kan. Nah itu hari kedua gue mikir gue harus lebih baca dari hari pertama. Iya. Tapi ternyata hari kedua penontonnya beda. Dan semuanya hening pas gue ngomong satu kata yang ternyata emang ofensifnya tuh parah gitu. Lu lihat kan? Sudah yang punya Holy Wings Cina-Cina, dia katanya Cina-Cina. Terus di situ kan lu langsung narik gue. Lu gak boleh gitu, lu tuh harus nggak boleh ninggalin penonton gitu. Lu tuh harus bawa penonton biar mereka merasa relate. Kalau misalnya lu ngerasa mereka udah mulai jauh, tarik lagi gitu, jangan dibiarin, jangan ditinggal gitu. Kan jadi ketanda. Karena emang gitu maksudnya ini gue dulu juga terjebak hal yang sama ya. Jadi Pak, pertama lo datang, lo berusaha menghibur orang, lo ikhlas banget tuh kayak pokoknya gue pengen dapetin ketawa. Abis itu entah kenapa tawa mulai banyak, ego tuh mulai tumbuh. Gue mulai naik. Gue maunya tentang gue dong. Nah, pas udah mulai tentang gue tuh, ya lu bisa nge-push itu sejauh titik sampai akhirnya lu melupakan elemen dimana, lu tuh penghibur kali gitu. Nggak semua tentang lu kan. Nggak semua tentang lu. Nah, makanya itu berusaha dikembalikan lagi. Kalau enggak lu kayak anjing lupa daratan banget gitu. Ya dulu gue juga kayak gitu, ya Allah, ya Tuhan. Nah, abis itu, lu kan kayaknya emang obses banget ya pengen bagus gitu. Iya, gue tuh nggak pernah puas gitu bang kayaknya. Gue tipikal orang yang kayak, gue nggak bisa yang kayaknya gue udah cukup begini deh gitu. Nggak bisa gue, karena gue tahu kalau misalnya gue udah cukup segini, 1 bulan atau bahkan 1 minggu kemudian akan ada orang yang lebih bagus dari gue. Gitu. Dan gue tuh tipikal orang yang nggak bisa tipikal orang yang nggak rela ada orang yang tadinya lebih jelek dari gue tiba-tiba lebih bagus dari gue. Ego gue di situ bang. Nah, ini menarik nih. Yang mau gue tanyain adalah, lo nih yang tadinya aura di mana gue si bocah hilang ini itu gede banget. Nah terus si aura ini udah hampir nggak ada nih Di. Udah hampir nggak ada lo, bahkan kayak, dan ini pujian ya, maksudnya gue seneng liat lo kayak lo bukan perwakilan dari background lo tadi itu gitu. Jadi sekarang yang pengen gue tanya sama lo adalah si trauma-trauma keluarga ini masih ada apa udah nggak ada sih? Kayaknya masih ada. Cuma setelah gue sering ngobrol sama lu, ya beneran. Setelah gue semakin sering ngobrol sama lu, sama Bang Coki, sama Bang Pet, gitu. Kayaknya itu tuh justru disimpan, dikeluarkan satu saat jadi senjata di show lu gitu. Kayak kalau gue tiap hari ngomongin itu bosen gak sih? Mending itu dijadiin satu senjata buat satu saat gue show sendiri gitu. Tapi itu akan tetap gue simpan. Traumanya masih ada. Nggak, tapi lu secara pribadi, tapi lu dulu secara sadar gitu kayak,
ya gue si Aldi nih yang Enggak. malah enggak. Kayak gitu gak sih? Kayak dulu deh. Sadar ya? Ya lebih gampang narik kasihan orang daripada kasih. Iya kan? Menarik rasa iba tuh di Indonesia paling gampang, Bang. Dan kayaknya gue capek deh dikasihanin gitu. Mending orang ngeliat gue karena emang gue bagus aja. Karena kalau rasa iba lama-lama tuh akan hilang. Oh iba tapi dia kayak gini gitu. Tapi kalau bagus orang akan, menurut gue orang akan tolerir sih. Ya. Iba hilang kalau ya jangan. Gue mau ngatain. Gue tahu lagi mau kemana. Nah, pelajaran apa lagi yang bisa lu ambil dari lu berstand up? Lu sih pelajaran gimana? Pelajaran hidup. Kayak lu belajar bahwa sekarang lu lebih mengutamakan kerja keras lu misalnya. Ya. Lu wajah jualan lu nggak perlu trauma lu doang gitu. Apa lagi gitu. Ya pelajaran sih gue mikir gitu, kayak gue tuh kayaknya di skena ini tuh nggak boleh berhenti gitu kan. Terus stand bukan cuma gue doang gitu. Kadang gue di panggung itu tuh gue bukan menceritakan, gue tuh bukan hanya menceritakan tentang diri gue juga. Gimana caranya juga penonton juga merasa terwakilkan gitu kan. Cuma pelajaran hidup yang paling gue rasain ya. Pas di stand up kayaknya kayak kita nggak boleh ini deh. Terlalu percaya gitu sama orang. Kecuali emang orang itu yang ngasih kita kesempatan buat percaya sama dia, itu nggak sih Bang? Kayak atau orang itu emang ada effort buat ngebangun relation sama kita gitu. Lu, nah ini kan lu kan tadinya setelah lu kelar di Ambon terus lu ke Jakarta terus lu ngelarin kuliah lu, lu ngegambarin hidup lu bakal jadi orang kayak apa Gue tuh tidak nggambarin diri gue akan jadi kayak sekarang gitu. Gue mikir kayak gue pulang kerja, habis itu misalnya kuliah lulus kerja pulang nongkrong sama teman-teman, kuliah kerja pulang gitu-gitu doang. Stand up kayaknya cuma jadi semacam hiburan gitu. Gue nggak mikir sampai sana ternyata bisa jadi duit. Dan ternyata bisa, jadi gue mikir kayaknya gue emang orangnya tuh tidak cocok. Karena gue orangnya gampang bosen Bang. Gue tuh nggak cocok di satu tempat kerja gitu, kayak berlama-lama paling maksimal setahun gitu. Habis itu gue ganti lagi. Tapi gue mikir kayaknya kalau misalnya nggak ada stand up, kehidupan gue cuma kerja pulang deh. Lu punya impian yang besar nggak sebelum stand up? Impian besar. Ya, misalnya kayak gue akan angkat keluarga gue dari kemiskinan gitu. Maksudnya gue akan mengangkat derajat. Lu punya nggak sih impian-impian gitu sebelumnya? Mengangkat derajat gitu-gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Gue orangnya tipikal itu apatis nggak sih? Nggak tahu gue. Kayak apa yang mau lo nyong? Ya kayak misalnya kayak lu tuh, gue orangnya yang udahlah go with the flow aja lah. Makanya gue nggak ada masalah pernah Bang Panji, tapi kalau gue tuh nggak setuju sama kata-kata Bang Panjang. Go with the flow karena lo don't know where to go. Don't know where to go. Menurut gue kadang lu emang harus go with the flow aja. Kayak lu ngelawan arus juga bisa bikin lu mati nggak sih?